Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifani Gorel. Saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta. Daerah asal saya yaitu dari Yogyakarta. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Usia saya 22 tahun. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 05. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video kepemimpinan untuk memenuhi tugas akhir semester eh, pada mata kuliah kepemimpinan berkaitan dengan pengalaman kepemimpinan organisasi saya. Ya, organisasi yang pernah saya pimpin yaitu saya pernah menjadi koordinator seleksi paskibraka pada tahun 2020 pada organisasi Purna Paskibraka Indonesia, yaitu merupakan organisasi yang berisi para Purna Paskibraka atau mantan Paskibraka yang pernah bertugas. Sifat organisasi saya yaitu organisasi kepemudaan yang beralamatkan di Tegbah Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Biasanya di setiap provinsi maupun kabupaten terdapat organisasi ini karena Purna Paskibraka itu berada di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, sehingga di nasional pun ada, di provinsi pun ada, di tingkat kabupaten pun ada. Dan organisasi ini yang menaungi saya ini adalah bersifat di kabupaten, yaitu di Kabupaten Kulon Progo. Pada saat saya menjadi koordinator seleksi, visi saya adalah mewujudkan kegiatan seleksi yang profesional dan juga berintegritas, yang pastinya kita ingin pada saat seleksi, semua yang menyeleksi adalah profesional, tidak memihak manapun, dan jujur. Yang terakhir adalah berintegritas atau jujur itu tadi. Kita pasti ingin mendapatkan SDM-SDM calon paskibraka yang baik dan juga sesuai dengan yang kita inginkan. Misi untuk menuju visi saya itu meningkatkan kualitas SDM organisasi dan juga mengembangkan serta mengoptimalkan SDM dan sistem yang ada dalam organisasi. Untuk meningkatkan kualitas SDM organisasi ini, yang pertama biasanya saya melakukan pelatihan-pelatihan kepada calon yang menyeleksi supaya yang nantinya ikut dalam menyeleksi ini mereka dapat paham apa atau merupakan job desk-nya itu apa. Lalu mengembangkan dan mengoptimalkan. Nah, pada saat saya biasanya di organisasi sudah ada sumber daya atau sistem yang sudah baik. Nah, maka dari itu saya mengembangkan untuk lebih baik lagi bagaimana eh, cara atau sistem itu bisa bekerja lebih efisien. Seperti itu. Lalu bagaimana saya memulai proses memimpin? Saya mulai proses memimpin. Saya menjadi pemimpin itu alhamdulillah sudah beberapa kali dipercaya mulai dari SMP dan juga SMA serta beberapa organisasi kemasyarakatan yang lain. Biasanya saya memulai proses memimpin itu yaitu yang pertama adalah dengan mencari atau melihat SDM saya yang ada di tim saya tersebut. Jadi yang pertama saya adalah melihat organisasi yang saya pimpin. Bagaimana kualitas SDM-nya, bagaimana sistemnya, bagaimana ya yang banyak lah. Jadi saya harus melihat dulu bagaimana SDM saya. Lalu setelah itu saya mulai merancang apa yang harus saya lakukan. Nah, pada saat itu saya mulai mencari SDM-SDM yang memang berkompeten dan juga bisa saya percaya dalam kegiatan-kegiatan saya. Lalu ketika ada SDM yang kurang mahir atau belum bisa dalam artian
mengemban tanggung jawab khusus, saya biasanya langsung memulai pelatihan-pelatihan atau memberikan sharing atau cerita-cerita sehingga muncul eh, pandangan-pandangan dalam gambaran mereka untuk melaksanakan atau diimban kepercayaan seperti itu. Sebagai contoh, biasanya terdapat beberapa anggota-anggota baru ya dalam organisasi saya. Jadi setiap tahun pasti ada anggota baru karena setiap tahun pasti ada paskibraka. Nah, untuk anggota-anggota baru ini biasanya kita berikan pelatihan-pelatihan atau training sebelum eh, mengemban tugas dan tanggung jawab dalam organisasi seperti itu. Lalu apa gaya kepemimpinan saya? Saya merasa gaya kepemimpinan saya adalah demokratis dan eh, agak idealis seperti itu. Mengapa saya menggunakan demokratis namun idealis? Karena ketika demokratis saja banyak hal biasanya akan bisa ditoleransi, termasuk hal-hal buruk. Soalnya demokratis adalah biasanya dengan menampung banyak argumen, banyak pendapat, dan lain-lain. Sehingga untuk menangkal hal-hal yang tidak baik, menurut saya dalam artian sifat-sifat yang kurang bagus, saya menggunakan sifat idealis saya supaya supaya eh, sifat-sifat atau dalam artian biasanya terdapat eh, usulan-usulan yang berbeda arus atau berbeda dengan apa yang saya inginkan, maka saya menggunakan sifat idealis saya. Proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi. Biasanya saya melakukan pendekatan eh, secara personal dan juga secara tim. Nah, saya menjelaskan kepada anggota atau pengikut, biasanya saya menjelaskan dengan menggunakan cara-cara public speaking yang bagus yang biasanya dalam tanda kutip bisa masuk ke psikologis mereka. Biasanya banyak orang yang menjelaskan itu dengan monoton. Banyak pemimpin yang kurang paham dalam public speaking. Nah, pada saat saya menjelaskan pada anggota baru biasanya saya buatkan sebuah forum yang besar. Jadi semua anggota di situ tuh bisa mendengarkan saya dalam sebuah forum yang besar tersebut dalam satu pandangan seperti itu. Seperti itu. Cara menghadapi masalah yang baik dari internal maupun eksternal. Ketika ada masalah internal, biasanya saya langsung mendatangi eh, orang yang dalam artian memiliki masalah tersebut, baik itu mungkin masalah per tim maupun perorangan. Nah, saya datangi atau saya temui satu persatu, karena saya tidak ingin masalah-masalah internal itu menjadi eh, eh, diketahui banyak orang sehingga mempengaruhi organisasi. Kalaupun masalah eksternal, biasanya saya langsung mencari pihak-pihak yang eh, dalam istilahnya kompeten untuk masalah tersebut. Namun ketika masalah itu antar pemimpin, biasanya saya yang langsung terjun. Contoh dalam masalah internal terdapat perbedaan pendapat antara anggota tim. Nah, pada saat itu saya mempertemukan antara anggota tim tersebut, lalu saya berikan pandangan saya. Jadi sehingga kedua orang tersebut
mengikuti saya saja, tidak perlu mereka mengikuti pandangan satu sama lain. Ketika ada masalah eksternal, biasanya adalah masalah dengan instansi lain. Contoh mungkin ada perbedaan atau ada protes biasanya dari orang tua. Nah, karena memang itu bisanya jobdesknya humas, maka saya melimpahkan hal tersebut kepada humas. Namun ketika humas tidak mampu untuk menangani, maka langsung akan saya handle. Seperti itu cara menghadapi masalah yang saya lakukan. Langkah-langkah konkret yang saya lakukan agar organisasi tetap eksis di era milenial dan era digitalisasi. Dalam era milenial dan digitalisasi, eh, biasanya saat ini orang lebih cenderung fokus eh, pada sosial media. Maka supaya organisasi saya tetap eksis, maka saya juga harus mengikuti arus-arus digitalisasi yang ada. Salah satunya yaitu melalui sosial media. Nah, pada saat saya memimpin kemarin, saya membuat eh, sebuah gebrakan yaitu semua informasi yang ada disiarkan atau disampaikan melalui satu kanal yaitu kanal sosial media yaitu Instagram. Baik itu pertanyaan maupun informasi-informasi. Serta kami menyampaikan eh, terkait informasi-informasi, contohnya yang bersifat inovasi. Contohnya kami membuat video-video berkaitan dengan seleksi, berkaitan dengan langkah-langkah seleksi dan lain-lain sehingga organisasi yang saya pimpin kemarin eh, tetap mengikuti perkembangan zaman modern seperti itu. Seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait pengalaman saya memimpin sebuah organisasi. Pada saat saya memimpin organisasi, alhamdulillah saya bisa memimpin tim saya dengan baik. Saya merasa seperti itu, nah, dengan baik, dengan lancar. Eh, Teman-teman saya juga saya rasa nyaman, profesional. Saya tidak pernah menuntut eh, untuk teman-teman saya ketika saya melakukan sebuah job desk itu menuntut harus perfeksionis, tapi saya inginkan adalah kerja keras mereka, usaha mereka seperti itu. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, pasti semua ada kesalahan. Dan alhamdulillah pada saat saya memimpin kemarin seleksinya berjalan dengan lancar, kami mendapatkan SDM yang baik dan juga bagus dan eh, semuanya bisa menerima dengan baik. Seperti itu, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.